Assalamualaikum, piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan melanjutkan kisah misteri lemari antik. Dan jika kalian suka dengan cerita horor misteriku ini, silakan komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Bayi itu kemudian merayap keluar dari bawah selimutnya. Lidah, mata, hari pun menerpa bagian tubuh yang tadinya terlindung oleh selimut, dan bagian tubuh yang diterpa matahari dengan cepat ditumbuhi bulu-bulu coklat yang semula samar-samar, namun dari detik ke detik semakin jelas, semakin tebal. Bayi itu terus merayap menjauhi selimutnya sampai kaki-kakinya pun terkena jilatan matahari, dan kaki-kaki mungil mulus kemerahan itu pelan-pelan berubah wujud jadi kaki-kaki pendek, kecil, berkuku runcing. Lalu dengan keempat kaki-kakinya yang menekuk di bawah tubuhnya yang bulat berbulu, tikus sebesar bayi manusia itu merayap di atas dipan, mencium-cium dengan moncongnya, seolah mencurigai segala sesuatu di dalam gubuk itu. Suatu saat, kepala tikus itu terangkat, menatap sosok tubuh manusia yang berdiri terpaku di samping dipan. Sepasang mata makhluk itu menyala merah, moncongnya terbuka, memperlihatkan gigi-gigi taringnya serta bulu-bulu sungutnya yang tegak kaku mengancam. Sebelum Farida sempat memikirkan sesuatu, terdengar suara mencicit nyaring dari moncong terbuka itu. Lalu sang makhluk kemudian mencengkeram kaki-kakinya ke permukaan dipan. Kuku-kukunya menggaruk-garuk sebentar, kemudian berhenti. Dengan suatu sentakan mengejutkan, jantung Farida serasa berhenti berdegup. Matanya terbelalak mengawasi makhluk berbulu itu. Persendian tubuhnya kembali melemah, lumpuh. Teror yang melanda dirinya sudah tidak tertahankan lagi. Pelan-pelan tubuh Farida limbung, melorot jatuh. Pada waktu yang bersamaan, sang makhluk melompat dari dipan dengan suatu lonjakan cepat yang sangat tiba-tiba. Kaki-kaki depan makhluk itu mengembangkan kuku-kukunya yang runcing, siap mencengkeram apapun yang tersentuh. Farida dapat merasakan bagaimana makhluk itu melayang lewat di samping lehernya. Ia selamat hanya karena pada saat bersamaan tubuhnya meliuk jatuh. Farida terjerembab di lantai tanah dengan sisi kepala lebih dulu membentur dipan. Kepalanya berdenyut menyakitkan ketika terempas pula dengan keras di tanah. Ia mencoba mati-matian untuk tetap sadar, namun pandangan matanya kian nanar, kian mengabur. Selama beberapa saat, ia melihat sosok makhluk yang tadi gagal mencaplok lehernya, kini sudah merangkak bangkit di lantai dan dengan cepat membalikkan tubuh menghadap lurus ke arah tubuh Farida yang tergeletak semakin lemah. Kaki-kaki berkuku iru menekuk lagi, mengambil ancang-ancang. Tetapi sesuatu yang besar serta berat mendobrak pintu gubuk dari luar. Bayangan sosok tubuh si muka tikus muncul dengan seram di ambang pintu yang menganga. Farida berjuang keras mempertahankan kesadaran pikiran serta panca inderanya, tetapi ia gagal.
Ismet tersentak bangun dari tidurnya ketika hari menjelang siang. Suara ribut-ribut di kejauhan melonjakkan dari dipan. Rasanya ia mendengar bunyi letusan yang semula ia kira bunyi ban sepeda motor meletus. Tetapi ketika membuka jendela kamarnya, ia tidak melihat sepeda motor atau orang yang turun dari sepeda motor. Ia hanya melihat Selasih yang tegak dengan tubuh kaku, memandang ke arah mulut desa yang tidak dapat terlihat dari tempat Ismet berdiri. Ismet terkesiap setelah menyadari ia bukan membuka jendela rumah kontrakannya di Pandeglang, tidak pula melihat Farida tengah sibuk menjemur cucian pakaian. Yang ia lihat adalah suasana desa yang serba asing, dan Selasih yang tegak dengan beberapa helai dedaunan aneh masih tergenggam di salah satu tangannya. Dedaunan itu panjang berwarna coklat, kehitaman seperti layu. Lebih banyak lagi dedaunan yang sama dilihatnya terjemur di permukaan tanah yang bermandi cahaya matahari pagi. Masih takjub dengan suasana sekelilingnya, Ismet menyapa gelisah. "Selamat pagi, AC." Selasih membalikkan tubuh, wajahnya tampak tegang, senyumannya dipaksakan ketika melihat Ismet. "Oh, kau sudah bangun," kiranya. "Apa yang di tanganmu itu, AC?" "Pandan duri, tetapi yang sudah masak digodok." "Untuk apa?" "Bahan benang." Ismet bingung mencerna keterangan Selasih. Lebih bingung lagi ketika melihat orang-orang tergesa-gesa meninggalkan rumah masing-masing dan berjalan ke suatu arah yang sama. Mereka itu tanpa ribut berbicara satu sama lain dengan suara-suara tegang dan ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya Ismet heran. "Semua penduduk harus hadir di alun-alun desa," jawab Selasih, seraya meletakkan sisa pandan duri di tangannya ke tanah. "Kau juga harus ikut." "Aku? Mengapa?" "Karena setiap rumah akan digeledah, yang bersembunyi di dalam akan dipukuli." "Astaga, oleh siapa?" Selasih tak perlu menjawab, karena dari kejauhan muncul 3 sosok tubuh berpakaian aneh. Mereka bertubuh tinggi besar, berkulit bule, kecuali seorang yang berkulit agak kehitaman dan tampaknya peranakan Indonesia Timur. Kesemuanya termasuk si kulit coklat kehitaman, memakai pakaian seragam yang sama, baju dan celana kasar dengan bagian paha yang lebar. Ujung celana menyempit di bawah, terbungkus dalam sepatu lars hijau bertali. Di kepala mereka bertengger topi pet hijau dengan lambang yang belum pernah dilihat oleh Ismet, tetapi ia segera dapat mengenali pentungan karat yang dipegang serdadu berkulit coklat kehitaman, mengenali pedang yang tergantung pada selempang karat di bagian pinggang dari serdadu-serdadu lain yang berkulit bule. Salah seorang di antaranya mengacungkan sebuah senjata ke atas. Kembali terdengar sebuah letusan menggelegar yang membuat Ismet tersentak kaget. "Hei, kamu orang, mengapa belum pergi ke alun-alun, ha?" Hardik si serdadu berkulit coklat kehitaman tadi dengan bahasa Indonesia campur bahasa Sunda, pasaran yang kasar dan patah-patah. Logatnya seperti logat orang Maluku, pikir Ismet yang masih berdiri kebingungan ketika laras senjata di tangan salah seorang serdadu itu ditunjukkan ke jendela tempat Ismet masih terpaku diam. Selasih segera menarik tangan Ismet. "Turun cepat sebelum kau dipukuli mereka," bisiknya ketakutan. Tanpa pikir panjang lagi, Ismet meloncat turun dan berlari-lari kecil mengikuti Selasih ke arah penduduk lainnya. Telah lebih dulu pergi bergerombol. Waktu melewati serdadu-serdadu itu, salah seorang yang berkulit bule menyambar lengan Selasih. Wajah si perempuan diamat-amati dengan seringai mengandung birahi. Terdengar ucapan-ucapan dalam bahasa Belanda yang sayang sekali tidak dimengerti oleh Ismet.
kecuali satu patah kata yang ia kira-kira mungkin artinya bagus atau cantik. Selasih diam saja ketika wajahnya diusap. Kemudian tangan si serdadu bule merayap ke leher, terus ke bundaran payudara di balik kembennya. Ismet yang tadinya masih kebingungan, seketika naik amarahnya. Ia melontarkan makian. Baru saja Ismet akan merenggut tangan kurang ajar itu dari dada Selasih, hentakan kasar menghantam tengkuknya. Ternyata ia telah dipukul dengan pentungan hingga tubuhnya limbung. Ketika hampir jatuh, ia lihat sebuah sepatu melayang ke arahnya. Bagian bawah sepatu itu jelas berpaku-paku. Secara refleks, Ismet menghindar, sementara Selasih memekik. Ismet selamat dari terjangan paku-paku sepatu itu. Tetapi pukulan pentungan lain mendarat pula di lambungnya. Ismet seketika terjungkir ke tanah. Kepalanya pening, ia menggeliat berusaha bangun, sementara Selasih segera berjongkok untuk membantunya. Umpatan-umpatan kasar dalam bahasa Belanda terdengar di telinganya. Popor senjata tampak melayang di udara, siap dihujamkan ke kepala Ismet, tetapi Selasih keburu menghalangi dengan tubuhnya sambil memohon, Jangan kalian sakiti dia." Salah seorang serdadu itu tertawa menyeringeh seraya menarik Selasih berdiri. Tetapi serdadu-serdadu lainnya segera mengerubungi Ismet. Bertatapan pun Selasih menjerit-jerit, memohon sambil menangis. Pada saat itulah terjadi suatu peristiwa yang seketika menyadarkan Ismet akan situasi sesungguhnya yang tengah ia hadapi. Salah seorang serdadu itu berteriak, menuding ke satu arah. Serdadu yang memegang senjata api lantas membalikkan tubuh dan lengan kecepatan luar biasa telah mengarahkan senjatanya, menarik picu dengan suara berdetak. Tanpa membidik lagi, ia melepaskan satu tembakan. Ismet mendengar suara seseorang menjerit di kejauhan. Ketika ia berpaling dengan susah payah, pandangan matanya yang nanar menangkap sesosok tubuh lelaki bertelanjang dada, terlempar dari gundukan tanah di tempat ketinggian, lalu jatuh ke bawah dengan suara berdebung keras. Dari dadanya tampak menyembur darah segar yang kemudian menggenangi rerumputan hijau tempatnya tersungkur. Serdadu-serdadu itu segera memburu ke arah orang yang tertembak tadi, yang tinggal hanya serdadu yang masih memegangi tangan Selasih. Dengan kuat, ia tampaknya tidak peduli dengan nasib penduduk yang terkena tembakan senjata itu. Tidak mau tahu ketika teman-temannya menyepaki tubuh yang sudah sekarat dan mengakhiri kekejaman mereka dengan sebuah tembakan lagi. Langsung ke kepala orang yang malang itu. Ismet memejamkan matanya ngeri. Ia berbaring diam, tidak punya keinginan untuk bangun, apalagi bergerak. Peristiwa menyeramkan yang berlangsung hanya dalam tempo beberapa detik itu telah menghancur luluhkan hati dan semangatnya. Lamat-lamat ia dengar suara langkah bersepatu menjauhinya, disertai suara kaki terseret-seret dan isak tangis Selasih. Ketika ia buka kelopak matanya yang terasa perih, ia masih sempat melihat bayangan serdadu itu menyeret Selasih masuk ke dalam rumah. "Ayo bangun dan ikut aku." Ia dengar suara bisikan tajam di dekatnya. Tanpa nafsu, Ismet menggerakkan tubuhnya. Seseorang membantunya berdiri, lalu menyeret tangannya menjauhi rumah Selasih. Ismet tahu ia dibawa pergi ke arah alun-alun desa, dan juga tahu bahwa orang yang menyeretnya adalah Supardi, pemuda misterius yang tadi malam mencegahnya mengejar si penculik bayi. "Aku kebetulan lewat, melihat kau dipukuli mereka," kata Supardi dengan nafas tersengal-sengal. "Perbuatanmu tadi sungguh sangat membahayakan dirimu, kawan." Selasih
Mereka apakan dia? Ah, masa kau tak tahu? Ia perempuan, masih muda, cantik pula. Dan serdadu yang menyeretnya tadi jarang punya kesempatan mencumbu perempuan. Jadi, tetapi selasih, ya Allah, perempuan itu cuma janda. Jangan kau ributkan. Ismet ingin marah. Tetapi mereka sudah tiba di alun-alun desa, ikut berbaris dalam kelompok-kelompok penduduk lainnya. Tua, muda, laki, perempuan, semua berkumpul dengan penjagaan yang ketat. Dengan lebih banyak lagi serdadu, rasanya Ismet seperti tengah menyaksikan film perang yang divisualisasikan dengan amat sempurna. Sebuah film 3 dimensi, dan ia sebagai penonton ikut berperan di dalamnya. Kepalanya masih pening, perutnya pun mual bukan main. Lamat-lamat ia dengar bunyi orang membentak-bentak penduduk dibariskan sejajar, bersaf-saf. Agaknya inspeksi tengah dilakukan, karena serdadu-serdadu itu kemudian meneliti setiap wajah, terutama kaum lelaki dan yang masih muda. Beberapa nama dipanggil supaya tampil ke depan. Yang pura-pura tidak tahu kemudian diseret dan dipukuli. Dalam rasa sakit bercampur takjub oleh apa yang dihadapi, Ismet kemudian menyadari bahwa Supardi telah menghilang dari sebelahnya. Kemanapun matanya mencari, pemuda itu tidak dilihatnya lagi. Kemudian, setelah komandan para serdadu bule itu berpidato panjang lebar tentang tujuan mereka mengamankan negeri dan menghukum siapapun yang mencoba merusak apa yang mereka namakan ketentraman masyarakat dan dicap sebagai pengkhianat ratu, penduduk kemudian dibubarkan. Tinggal beberapa orang lelaki yang tetap disuruh berjemur terpanggang matahari. Seorang serdadu muncul dari bayangan pepohonan di sebelah utara alun-alun. Mereka mendekati komandannya, lalu membisikkan sesuatu seraya tangannya menuding-nuding yang terkena tuding dari barisan tawanan. Lengannya masing-masing langsung diikat di belakang punggung. Yang lainnya disuruh bubar di bawah todongan senjata. Ada pula yang sambil ditendang. Para serdadu berkumpul setelah terdengar aba-aba, kemudian berlalu meninggalkan desa, membawa sekitar 5 atau 6 orang pemuda sebagai tawanan mereka. Ismet diam-diam mengawasi dari jauh. Ia tidak kenal siapa-siapa. Penduduk yang ditawan itu, yang memenuhi pikirannya adalah pakaian-pakaian seragam para serdadu, juga lambang di topi pet mereka. Ismet sempat memperhatikan waktu berbaris tadi. Sebuah lambang dari perunggu berukir singa atau macan. Setelah serdadu-serdadu itu lenyap di dalam hutan, Ismet semakin memahami. Ia berhadapan dengan kenyataan yang sesungguhnya, bahwa saat itu perang masih berlangsung dan beberapa orang penduduk desa baru saja dibawa pergi oleh polisi militer Belanda. Kudengar ada beberapa orang yang pergi menyebar ke dalam hutan. Bisik seseorang di dekat Ismet. Ia menoleh dan bingung ketika melihat Supardi telah ada lagi di dekatnya. "Apa kau bilang?" Beberapa orang penduduk nekat menyelinap ke dalam hutan sebelum serdadu-serdadu itu pergi dengan tawanan mereka. Lantas, orang-orang itu gila. Mereka mestinya menunggu Pak Lurah pulang, tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mencegat serdadu-serdadu itu di tengah jalan. Apalagi kalau bukan itu. "Mengapa kau tidak ikut?" Ismet berkata seenaknya. "Aku masih memiliki akal sehat." "Dan kau?" Ismet terdiam. "Sebaiknya kau ikut ke rumahku saja," kata Supardi tersenyum. "Kukira kita dapat berteman. Aku tinggal sendirian." "Terima kasih, tetapi aku sudah punya pondokan lain," tolak Ismet.
Lupakanlah janda yang malang itu. Maksudmu, ia tidak akan menerima kau tinggal di rumahnya lagi. Tidak mungkin. Mau bukti? Lalu Supardi mengajak Ismet bergegas pulang ke rumah Selasih. Pintu rumah perempuan itu menganga terbuka. Ketika Ismet akan melangkah masuk, dari dalam ia dengar suara getir mencegahnya. "Pergilah, Ismet." Ismet terengah-engah. Meski ia tidak melihat Selasih secara langsung, tetapi ia dapat mengenal suaranya. Penasaran, Ismet menerobos masuk. Selasih bersimpuh di lantai ruang tengah. Pakaian perempuan itu acak-acakan. Kembennya yang terlepas ditutupkan sekenanya ke dadanya yang telanjang. Ia tampak sangat pucat, tetapi sinar matanya keras dan garis mulutnya tajam, mengiris Ismet sampai tertegun dan salah tingkah melihat bayangan ganjil di wajah Selasih. Aku tak dapat meninggalkanmu, Asih," katanya terbata-bata. "Kau harus." "Asih, tak usah berlagak sebagai pahlawan. Semuanya sudah terlambat. Pergilah." "Diapakan kau oleh serdadu itu, Selasih? Apakah setelah semua ini terjadi, kau pikir aku tega meninggalkan kau begitu saja?" "Aku tak akan pergi, Asih," tegas Ismet. "Kalau kau tak mau pergi dari rumah ini," suara Selasih terdengar getir, tajam dan menusuk, "biar aku yang pergi." "Asih," Supardi yang dari tadi diam saja di luar bergegas masuk dan menarik Ismet keluar dari rumah. "Ayolah," bujuknya. "Perempuan itu tidak bermaksud kasar padamu. Ia hanya ingin agar kau memahami keadaannya. Ia telah mengorbankan kehormatannya demi keselamatan jiwamu. Dan itu bukannya tidak menimbulkan akibat," ujar Supardi. "Ia diperkosa." Ismet ingin berteriak, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya keluhan putus asa. "Itu hanya sebab, bukan akibat." "Aku tak mengerti." "Nanti juga kau akan mengerti." Ismet kemudian diajak ke rumah Supardi, yang letaknya agak terpisah di pojok paling jauh dari pusat desa. Sebuah rumah kecil yang hanya memiliki 2 ruangan. 1 kamar tidur dan ruangan lain untuk bekerja. Ruangan kedua dan lebih luas itu dipenuhi oleh alat-alat pertukangan serta sejumlah bahan untuk mebel yang serba sederhana. Dapurnya di luar rumah hanya ditutupi atap nipah tanpa dinding, kecuali bidang dinding belakang rumah. "Bukan tempat yang menyenangkan," kata Supardi malu-malu. "Tetapi kuharap kau betah di sini." Ismet menghempaskan tubuhnya, duduk di sebelah kursi kayu. "Kau baik sekali, tetapi mengapa aku kau ajak tinggal bersamamu?" "Oh, itu gampang. Kedatangan orang asing di desa ini mudah menjalar beritanya. Tetapi karena dalam suasana perang, orang tidak mudah untuk menerima kehadiranmu. Akhirnya, juru tulis desa atas perintah Pak Lurah tadi malam hanya menemukan aku. Anehnya, demi keselamatan jiwamu, dan itu bukannya tidak menimbulkan akibat," ujar Supardi. "Oh, itu gampang. Pak Lurah tadi malam hanya menemukan aku seorang yang hidup sendirian dan tidak akan bermasalah bila kedatangan tamu. Suka kopi? Bolehlah. Jangan terlalu manis. Gula semakin sukar didapat. Aku hanya bisa menghidangkan kopi kental, tetapi tanpa gula." "Oh, maaf." Mereka kemudian duduk minum sambil membicarakan situasi yang tengah mereka hadapi. Ketika ditanya dari mana asal-usul Ismet, ia menceritakan garis besarnya saja, bahwa ia lahir di Sumatera, kuliah dan kemudian bekerja di Bandung. Setelah menikah dengan Farida, ia pindah ke Pandeglang. Begitulah, tiba-tiba saja aku sudah ada di sini. "Begitu saja?" "Ya, begitu saja." "Kau lewat jalan mana ke desa ini?"
ikut kelompok pejuang yang mana? Dan di mana pula teman-temanmu yang lain? Apakah kalian dipergoki serdadu Belanda? Atau pasukanmu hancur? Dan kau sempat meloloskan diri? Tanya Supardi bertubi-tubi. Pertanyaanmu banyak sekali, Supardi. Tak apa, aku menyebut nama, bukan silahkan. Bukan, silahkan, kita sebaya. Pertanyaanmu itu hanya satu saja yang bisa kujawab. Yang mana? Tentang lewat jalan mana aku tiba di desa ini. Oh itu, lewat Rangkas atau lewat Malimping. Nama-nama itu memang pernah ku dengar. Tetapi aku tidak datang melalui dua daerah yang kau sebutkan. Jadi, Ismet menghela nafas. Aku datang melalui pintu sebuah lemari. Seperti sudah diduganya, Supardi tercengang tak percaya. Kau pasti main-main, tugas Supardi. Tidak, bantah Ismet. Aku sungguh-sungguh. Tetapi lewat lemari. Bagaimana mungkin? Aku sendiri sampai saat ini belum mengerti. Ismet mulai menceritakan bagaimana mulanya ia mendapatkan lemari antik berukir perempuan dengan anak kambing hitam di pangkuannya itu. Tetapi belum lagi kisahnya berlanjut, ia semakin heran melihat perubahan sikap sang tuan rumah. Supardi tampak pucat dan gelisah. Nanti dulu, sela Supardi di tengah cerita Ismet. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Dari semua yang kau ceritakan padaku tentang ciri-ciri ukiran lemari itu, aku bisa memastikan bahwa lemari itu tentulah aku yang membuatnya. Tetapi beberapa waktu yang lalu, ketika pembantu bupati datang untuk mengambil hasil panenan lada di desa ini, ia melihat lemariku, lalu membawanya pergi dengan paksa. Mengapa begitu? Aku tak pernah berniat memberikan lemari itu pada orang lain, karena lemari itu punya hubungan erat dengan apakah kau telah mendengar kisah Sukaisi yang mereka sebut si perempuan sihir yang lenyap sewaktu akan dihukum dibakar di alun-alun? Ismet baru akan menjawab ketika ia di kejauhan terdengar bunyi letusan-letusan senjata, sayup-sayup sampai keduanya terperangah. Gila, dengus Supardi. Mereka nekat juga melakukannya. Sungguh bodoh. Tak memikirkan akibatnya. Entah apa nanti kata Pak Lurah. Kalau beliau sudah pulang. Hampir 1 jam mereka duduk terdiam dengan raut menegang. Kemudian suara-suara itu semakin reda dan akhirnya berhenti. Yang berikutnya tak dapat kubayangkan, keluh Supardi. Maksudmu? Akibat perbuatan mereka mencegat serdadu-serdadu Belanda itu, sanak keluarga mereka juga yang bakal jadi korban. Itulah perang, ujar Ismet. Ya, itulah perang, Supardi bergumam menyetujui. Mengenai Sukaisi, Ismet menggantung kalimatnya, karena Supardi diam saja. Ia meneruskan, benarkah ia perempuan yang sama-sama kita lihat tadi malam ketika ia menculik bayi itu? Supardi mengangguk. Sebenarnya Sukaisi tidak bermaksud jahat, katanya pelan. Apa? Ia menculik bayi itu hanya untuk melihat bahwa yang ia curi bukan bayinya sendiri. Jadi perempuan sihir itu juga punya bayi. Ismet semakin tertarik. Apa yang diperbuatnya setelah ia diketahui bahwa yang ia curi bukan bayinya sendiri? Itulah yang tidak pernah kami ketahui. Yang pasti, tak satu pun bayi-bayi yang dicurinya itu pernah ditemukan lagi. Entah dibuang, entah dibunuh. Tetapi aku tak percaya omongan orang bahwa Sukaisi kemudian menghirup darah bayi itu, memamah daging serta tulang belulangnya. Sukaisi tidak sejahat itu. Suara dan wajah Supardi jelas, bernada membela disertai kesedihan mendalam. Kalaupun bayi-bayi yang dicurinya kemudian mati, aku dapat memahami tujuannya. Ia tidak mau mendengar suara bayi orang lain. Ia hanya ingin mendengar suara bayinya sendiri. Sampai akhirnya ia dapat menemukan bayinya itu. Kok aneh? Maksudnya bayinya juga pernah dicuri orang. Benar, dan itu terjadi akibat kelalaianku. Suara Supardi lirih penuh penyesalan.
Makin menarik, pikir Ismet. Ia akan bertanya lebih lanjut, tetapi tanpa diminta pun Supardi sudah menceritakan peristiwa yang terjadi hampir 1 tahun berselang. Ia kisahkan bagaimana Sukesi ditangkap oleh penduduk, perempuan yang hidup menyendiri di lereng gunung itu kemudian diseret turun ke kampung untuk dihukum bakar dengan tuduhan sebagai perempuan sihir. Karena sudah biasa berlaku hukum memusnahkan kaum penyihir sampai ke akar-akarnya, maka bayi Sukesi mestinya ikut pula dibakar. Tetapi tidak seorang pun penduduk yang mengetahui kalau di tempat pengucilannya Sukesi diam-diam telah melahirkan seorang bayi. Sebelum ditangkap, Sukesi menugasi aku untuk menyembunyikan dan merawat bayinya. Tetapi karena aku lalai, bayi itu kutinggalkan sendirian dalam gubuk untuk melihat mereka yang menyeret dan menyiksa Sukesi selagi turun gunung. Ketika aku masuk lagi ke dalam gubuk, bayi itu sudah lenyap, papar Supardi dengan suara tersedak dan mata basah. Siapa yang mencurinya? Tanya Ismet, penuh rasa ingin tahu. Dulu aku tak pernah mengetahuinya, tetapi lama kemudian, setelah menjalin kejadian satu sama lain yang sebelumnya terpisah-pisah, aku mulai memperoleh petunjuk bahwa pelaku pencurian itu tak lain tak bukan adalah Pak Lurah sendiri. Pak Lurah, untuk apanya bayi itu? Ceritanya panjang, kawan. Tak keberatan kalau aku ingin tahu. Tidak, jawab Supardi. Kau pikir mengapa semua ini? Ku ceritakan padamu karena kau orang asing. Kalau kau ceritakan pada penduduk desa di sini, tak seorang pun yang akan percaya. Aku cuma seorang tukang kayu yang miskin dan papah. Leluhurku pun dahulunya hanya budak dari leluhur penduduk desa ini. Tepatnya budak leluhur Pak Lurah. Supardi menarik nafas berat dan panjang, menggambarkan betapa panjang dan betapa berat pula penderitaan yang dialami olehnya maupun para leluhurnya. Jadi mustahil kalau aku ceritakan pada mereka semua bahwa bencana-bencana yang mengerikan yang menimpa penduduk desa ini bukan akibat perbuatan Sukesi, melainkan akibat perbuatan putra Pak Lurah sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritaku kali ini. Terima kasih telah menyimak ceritaku sampai habis. Semoga kalian terhibur dan senang untuk mendengarkannya. Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kalian tidak ketinggalan lanjutan dari kisah ini, silakan ya teman-teman, kalian like, subscribe, dan share. Kalian juga boleh komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.